yang anu? Sarah apa? Al-Baqarah. Oke. Alatnya terus artinya. Ayo Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fi. Dalikal kitabu, kitab Al-Qur'an itu, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, padanya. Huda lil muttaqin. Huda, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina, dan mereka yang yu'minuna, beriman, bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimu, dan melaksanakan as-sholata, sholat, wa mimma razaqnahum, dan terhadap nikmat yang kami berikan kepadanya, yunfikun, mereka infakkan. Jasmine membaca surat Bayyinah ya, diartikan. Ayo. Yang keras ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakuni, tidaklah, aladzina, orang-orang yang kafaru, kafir, min ahli kitabi, dari golongan ahli kitab, al musyrikina, dan orang-orang musyrik, munfakina, akan meninggalkan agama mereka, hatta ta'tiyahumu, sampai datang pada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Ini bacakan artinya, Zahra yang nganu ya musafnya Al-Qur'an. Oke, mulai. Yaitu hari kiamat. Mal qari'ah. Sekarang telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Alhaakumut takasur. Ini ya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang Raja manusia. Malikin nas. Aku tidak menyembah apa berhala yang kalian sembah. La a'budu ma ta'budun. Sekarang ditulis supaya memastikan itu bukan hafalan, ditulis jangan menyebutkan apa, terus ditulis itu. Jenengan ke ini apa, gitu Pak ya. Oke. Sekarang ayo si Jasmine menulis. Ayo cantik. Surat apa? Iya, ntar nanti dipandu Bu Rini ya. Aku capek kayak ginian. Bentar ya. Sekarang ya, Bu Rini membacakan artinya, Zahra sama Jasmine menulis ya, ditulis Arabnya. Nanti beda ya. Sekarang untuk Jasmine dulu. Jasmine. Tulis ya. Hingga kalian masuk ke dalam kuburan mati. Ditulis. Arabnya ditulis. Arabnya. Sekarang Zahra. Demi kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Pakai basmalah. Bu, satu-satu deh. Tunggu dulu Yasmin kelar. Oke. Oke, bacain Yasmin. Bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir. Oke. Demi kuda yang berlari kencang
dengan terengah-engah. Nah, apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha. Tulis. Oke, tulis. Wal adiyati dobha. Oke, mantap. Ya, Tabat yada Abi Lahab wa tab. nah, apa artinya? Binasalah kedua tangan Abi Lahab dan benar-benar binasa dia. Oke, Tulis. Zahra lagi, Zahra. Zahra. Allahu Samad. Apa? Allah yang Maha Esa. Oke. Enteng lah ya. Pak, ini metode pengajaran apa namanya, Pak? Hobi, holistic brain improvement. Apa tuh, Pak? Holistic brain improvement itu adalah memperbaiki seluruh fungsi otak. Jadi selama ini kan orang selalu mengatakan otak kanan dan kiri. Nah, kami membuktikan dalam kajian ilmiah itu ternyata semua fungsi itu saling berkaitan, baik otak tengah, otak depan, otak kanan, otak kiri, itu semuanya ada keterkaitan yang luar biasa. Implementasinya kayak gimana? Menciptakan anak jenius ya. Jadi mengubah anak yang selama ini hafalan dihentikan, harus berhenti menjadi imajinasi atau menggambarkan. Jadi seperti HP ini harus digambarkan bentuknya HP-nya. Terus Quran ini kan gambar. Nah, gambar itu harus bisa disimpan di dalam sang otak. Sehingga anak itu tinggal menyimpan tulisan itu di dalam sang otak. Itu bukan dihafal ya? Nggak boleh dihafal, tapi membayangkan, mengimajinasikan atau memfoto di dalam wujud yang sesungguhnya, terus diletakkan di dalam sang otak. Kemudian bisa dituliskan. Nah, bisa dipanggil, terus bisa dibaca, terus bisa ditulis, bisa menulis. Nah, itu fungsinya itu. Pak, ini siapa aja yang bisa belajar ini? Anak yang paling optimal penelitian kami itu anak usia 10, 11, 12, 8, 9, 10 sampai 13. Tapi yang 17 pun bisa. Jadi kemampuan otak yang bisa optimal dan jenius itu di 13 tahun ke bawah. Nah, kalau 75 tahun ke atas bisa, tetapi kejeniusannya yang kurang bisa dioptimalkan. Bisa untuk siswa di luar santri nggak? Oh, memang ini ke kami kan gini, di pondok itu sudah urusan pondok karena sudah ustadznya sudah banyak. Lah kami ini di luar pondok, ini anak-anak di luar pondok. Jadi anak yang tidak pernah di pondok memang belum pernah bisa menulis Al-Quran. Ternyata dengan 20 hari dia bisa menulis Al-Quran. Itu tanda kalau dia bisa membayangkan, menyontek di dalam sang otak. Terus dalam 20 hari anak bisa mengartikan Quran. Oh. Jadi mereka kita suruh misalnya acak gitu bisa ya? Oh, acak langsung bisa nih. Acak ayat 5, ayat 1, ayat 4, ayat 2. Itu sangat gampang bagi anak-anak ini. Pak, dengan metode kayak gini, apa yang Bapak harapkan nih dari generasi muda Islam kita ini? Saya harapkan begini, kenapa ilmu ini diciptakan? Satu, sekarang anak-anak belajar agama itu sudah susah. Terus banyak orang yang radikal-radikal itu karena mereka tidak paham dari dini. Dia mudah dipengaruhi karena dia tidak tahu artinya. Dia mudah untuk dikasihkan sugesti sesuatu. Tapi anak-anak ini dia akan tahu, bisa mengkoreksi, oh itu salah, oh itu benar, karena dia paham mengartinya dan dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupan. Sehingga radikal-radikal itu nanti akan terkikis karena anak sudah paham dari mulai kecil.
Bisa jadi juri juga dong, Pak. Oh, bukan hanya juri, anak ini nanti kedepannya bisa jenius ya. Harapan saya dia sebagai penemu saintis Quran. Ini sebelum dan sesudah belajar ini IQ-nya bisa naik berapa? Oh, ini kan gini, IQ itu tergantung dari imajinasi. Sehingga anak yang IQ-nya tinggi itu karena imajinasinya kuat. Ini anak diajarkan untuk biasa mengimajinasi. EQ, emotional quotient, itu berhubungan dengan naik turunnya emosi karena berhubungan dengan orang atau berhubungan dengan rasa. Ini sudah diwujudkan dengan dia menggambarkan sesuatu. Terus yang itu SQ, spiritual quotient, berhubungan dengan Tuhan. Ini sudah biasa mereka lakukan karena kami dasarnya Al-Quran. Sehingga pertama kami ajarkan imajinasi yang terarah dan halusinasi yang terkontrol. Sehingga AQ, EQ, SQ akan didapat. Bahkan ini menjadi intelektual terbarukan karena anak bisa membayangkan 3 surat bersamaan, nulis bersamaan, sehingga nanti ke depan dia bisa berhadapan dengan orang karena dia bisa satu kegiatan dalam beberapa masalah. Udah berapa banyak siswa kita, Pak? Saya mulai ini tahun 2020 Oktober, masih tidak banyak, tetapi ini sudah mulai dari Madiun, ada beberapa pesantren di Jombang, di Tebuireng, terus di Kudus, di Yamboul, terus di Baitul Quran Nganjuk, terus Darul Ulum ini yang di apa Tebuireng. Pendapat Kiai dengan metode ini, Pak? Ilmu ini dulu dari Darul Ulum, kebetulan saya juga alumni sana. Ini kami ilmu Yaman Huwa atau ilmu laduni kami ilmiahkan. Apa benar sih ujuk-ujuk orang bisa pinter? Nah, ternyata betul diilmiahkan, ternyata bisa terbukti dalam waktu singkat anak bisa melekat, bukan cepat hilang. Nah, komentar dari para ulama di sana, mereka takjub, terus mereka menggunakan metode ini di Darul Ulum, di Baitul Quran. Jadi sekarang metode ini udah masuk ke kurikulum? Ya, di pesantren, di Darul Ulum. Yang sekolah negeri? Di Madiun belum, ini masih dalam proses. Oh. Ada paten semuanya, Pak? Ada paten semua. Hobi sudah kami patennya, mereknya sudah keluar hobinya, tapi paten proses belum. Bapak punya berapa paten? Alhamdulillah kami menemukan pupuk, menemukan bakteri, menemukan obat demam berdarah, semua dari Al-Quran. Oh. Ada beberapa paten yang sudah keluar ini 5 paten sudah keluar, dalam proses menunggu paten itu kami ajukan 28 paten. Udah ada industri yang pakai? Kebetulan kami mendirikan sendiri karena koperasi kami koperasi industri.